Ganjar itu patut geram karena sejak awal dia merasa dibohongi, digiring, dan partainya dirusak dengan segala bentuk propaganda, termasuk intimidasi dan pencopotan baliho di banyak daerah. Wajar saja kalau Ganjar sekarang melawan. Dia tidak lagi diam, tetapi sudah bersuara keras mengingatkan banyak orang bahwa pemilu kali ini bisa saja terjadi kecurangan karena pemerintah berpihak kepada salah satu kontestan. Apalagi di salah satu peserta ada anaknya presiden, sehingga konflik kepentingan untuk memenangkan si anak bisa saja akan menjadi blunder sejarah terbesar di Indonesia pasca reformasi di tahun 1998. Sesudah sang paman memainkan perannya di Mahkamah Konstitusi, apakah ayah Gibran yang sekarang jadi presiden akan ikut berpihak juga untuk memenangkan anaknya? Itu sudah pasti. Konflik kepentingan gak bisa dihindari. Apalagi sudah ada rekam jejak sebelumnya. Mereka juga protes terhadap nepotisme dan dinasti dalam politik nasional di Indonesia yang dimainkan dengan cara yang sangat curang. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Apa yang didapat Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Apa yang bakal didapat keluarga Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Yang jadi presiden adalah Eyang Prabowo. Dia yang memegang kekuasaan. Gibran ini cuma dijadikan ban serep saja. Apa yang bakal didapat sama Pak Jokowi? Cuma Gibran di posisi ban serep cawapres. Gibran dan istrinya yang cantik bakal disibukkan dengan acara-acara seremonial. Sementara semua kekuasaan semakin lama bakal semakin dikuasai oleh Eyang Prabowo dan circle-nya. Dan bisa jadi, ironisnya nanti, ini bisa jadi plot twist penting dalam kisah drama Korea politik kita kali ini. Sangat bisa jadi, kelak setelah menang, setelah giliran Eyang Prabowo yang memegang kekuasaan dan menjadi sutradara, bisa jadi nanti yang disingkirkan pertama kali oleh Eyang Prabowo adalah Pak Jokowi dan kelompoknya yang sudah terbukti tidak bisa dipercaya. Apapun hasil Pilpres 2024 nanti, masa depan politik keluarga Jokowi bisa jadi sudah tamat. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ya, itulah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka ketika di hadapan Prabowo dan semua ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, statement Gibran itu pun kemudian mendapatkan banyak sekali tanggapan dari masyarakat. Banyak yang menilai ya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Gibran itu seakan-akan mengandung makna kesombongan dan keangkuhan. Nah, dari semua anomali dan ketidakwajaran ini, maka kemudian muncullah kecurigaan. Jangan-jangan memang ada tangan-tangan penguasa di balik semua ini.
Dan jawabannya itu adalah karena yang menjadi presiden saat ini itu adalah bapaknya. Nah, selain itu, Gibran bisa sangat percaya diri dikarenakan apa? Karena dia itu juga punya paman yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, itulah jawaban mengapa Gibran sangat percaya diri dan berani. Dan saya yakin kok, andaikan Gibran tidak memiliki paman di MK dan bapaknya sebagai presiden, pasti dia itu tidak akan berani dan sepede ini. Jadi ya, kalau ada yang mengklaim bahwa Gibran itu adalah representasi bagi anak muda yang ingin menjadi pemimpin, maka saya ingin bertanya, apakah anak-anak muda Indonesia lainnya memiliki bapak seorang presiden? Jujur ya, kalau menurut saya pribadi, justru Gibran dan Kaisang itu adalah contoh buruk bagi generasi anak-anak muda saat ini. Ya, saya akan jauh lebih respek dan hormat apabila Gibran dan Kaisang mau berjuang seperti bapaknya dulu, di mana saat itu tidak ada campur tangan atau cawe-cawe dari bapaknya yang masih berkuasa. Tapi sayang, Gibran dan Kaisang memilih jalan yang diduga berbau kolusi dan nepotisme. Ya, tapi apapun itu, saat ini hampir dipastikan Gibran akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hasil putusan Mahkamah Kehormatan MK juga tidak bisa mengubah aturan soal keputusan MK sebelumnya. Meskipun loh ya, paman Gibran itu telah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran etik berat itu sudah juga dikenakan sanksi. Ya, itu sudah sesuai dengan harapan publik. Anda boleh berdebat, Anda boleh bilang saya nggak ada niat dan lain-lain. Tetapi publik ngelihatnya nggak begitu, Pak Anwar. Publik ngelihatnya bahwa ada konflik kepentingan di situ. Jadi Pak Anwar, ya udah terima saja keputusan dari Mahkamah Kehormatan MK. Diterima, jangan lebay. Kata Pak Jokowi, jangan kebanyakan drakor. Kalaupun drama Koreanya atau sinetronnya kan dimulai dari sana. Mungkin nasihat ini juga disampaikan secara tidak langsung kepada Pak Anwar. Jangan kebanyakan drakor lah. Publik udah capek lihat drama-drama paman, keponakan, ipar kayak gini. Capek Pak Anwar. Kan dalam pemilu itu yang diadili pasti peserta pemilu kan. Peserta pemilunya di Pilpres ada Gibran, keponakannya. Di Pileg ada Kaisang, ketua partai. Wali kota yang baru 2 tahun itu akhirnya maju sebagai cawapres. Itu kalau dia tidak punya pengalaman, kalau dia tidak mampu menghandle tugas-tugasnya, kalau dia tidak mampu mengelola programnya dengan baik karena minim pengalaman, akibatnya buat seluruh masyarakat Indonesia loh Pak Anwar. Jadi jangan salahin kita kalau kita anggap bahwa cawapres karbitan ini sebetulnya maju karena ada cacat etik. Itu yang menjadi kesimpulan publik. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana.
Anies Baswedan adalah yang terbaik daripada yang baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara. Haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok, takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang ke-Indonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak Ganyang bantai Cina.
Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodong lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia.
bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye. Apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ada yang menarik yang saya lihat waktu pengambilan nomor urut di KPU kemarin malam. Yang menarik itu adalah pidato Ganjar Pranowo yang keras dan menampar. Keberpihakan pemerintah terhadap satu pasangan calon itu bisa dilihat ketika Mahkamah Konstitusi meloloskan anak Presiden Jokowi lewat tangan pamannya yang menjadi ketua. Jarang-jarang seorang calon presiden dalam pengambilan nomor urut berpidato dengan nada yang keras, bukan hanya menyindir, tetapi langsung dan lugas bicara tentang pemilu yang berpotensi tidak adil dan curang. Banyak warga sipil yang protes terhadap rusaknya Mahkamah Konstitusi. Mereka juga protes terhadap nepotisme dan dinasti dalam politik nasional di Indonesia yang dimainkan dengan cara yang sangat curang. Dan itu disuarakan langsung oleh Ganjar Pranowo dalam pidatonya di acara pengambilan nomor urut di KPU kemarin malam. Dia bicara tentang rusaknya demokrasi, drama-drama yang menghalalkan segala cara di dalam pilpres, termasuk penggunaan alat negara yang berpihak kepada satu peserta pilpres saja. Meski akhirnya sang paman berhasil meloloskan keponakannya, tetapi peristiwa itu tercatat dalam tinta hitam sejarah kita bahwa betapa bobroknya sistem hukum kita sehingga bisa begitu mudahnya dimainkan oleh penguasa. Masyarakat sipil non-partai mulai menghujat praktek busuk kekuasaan, mulai dari Maklumat Juanda, forum pemimpin redaksi media-media mainstream juga, BEM UI, sampai para tokoh bangsa yang berkumpul di rumah Gus Mus di Rembang menyuarakan kegelisahan yang sama, yaitu bangkitnya neo-orba yang berpotensi membungkam hak-hak demokrasi kita. Sesudah sang paman memainkan perannya di Mahkamah Konstitusi, apakah ayah Gibran yang sekarang jadi presiden akan ikut berpihak juga untuk memenangkan anaknya? Itu sudah pasti. Konflik kepentingan gak bisa dihindari, apalagi sudah ada rekam jejak sebelumnya. Kenapa Ganjar dan PDI Perjuangan yang menjadi sasaran? Kalau melihat jejak digital ke belakang, situasi itu dimulai ketika PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang menolak rencana pengubahan undang-undang supaya presiden bisa menjabat 3 periode. Dan sesudah 3 periode isunya hilang, muncul lagi rencana perpanjangan masa jabatan termasuk penundaan pemilu. Tetapi lagi-lagi dihadang oleh PDI Perjuangan. Isu 3 periode yang awalnya itu kencang, langsung turun drastis karena dihadang oleh Bu Mega selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
Sesudah itu muncullah framing-framing berita yang sudah didesain bahwa PDI Perjuangan itu berlaku kurang ajar kepada seorang presiden. Ganjar pun gak luput jadi sasaran. Dia dirayu dan mau ditarik keluar dari partai sambil disediakan koalisi partai baru yang dinamakan Koalisi Indonesia Baru. Ganjar itu patut geram karena sejak awal dia merasa dibohongi, digiring, dan partainya dirusak dengan segala bentuk propaganda, termasuk intimidasi dan pencopotan baliho di banyak daerah. Ganjar jelas menolaklah karena dia itu setia pada partainya. Koalisi itu kemudian bubar karena gagal, lalu framing terhadap Ganjar sebagai boneka partai pun tersebar sebagai bentuk balas dendam. Apalagi ada kasus bola U20, penolakan Ganjar dan PDI Perjuangan karena membela konstitusi di framing sebagai pembangkangan kepada pemerintah pusat. Saya mendukung Ganjar untuk bersuara keras, menampar pemerintah dan alat negara yang berpihak. Suara keras Ganjar kemarin malam adalah suara rakyat, bukan lagi suara seorang calon presiden. Bahwa rusaknya demokrasi kita itu jauh melampaui status Ganjar sebagai seorang calon presiden. Dengan semua hajaran dari berbagai sudut, termasuk intimidasi aparat negara terhadap Ganjar dan PDI Perjuangan. Wajar saja kalau Ganjar sekarang melawan. Dia tidak lagi diam, tetapi sudah bersuara keras mengingatkan banyak orang bahwa pemilu kali ini bisa saja terjadi kecurangan karena pemerintah berpihak kepada salah satu kontestan. Apalagi di salah satu peserta ada anaknya presiden, sehingga konflik kepentingan untuk memenangkan si anak bisa saja akan menjadi blunder sejarah terbesar di Indonesia pasca reformasi di tahun 1998. Pak Ganjar, teruslah bersuara. Diam sudah bukan lagi pilihan. Bakar semangat kami semua bahwa perusakan demokrasi itu harus dilawan. Ini sudah bukan tentang Ganjar, bukan juga tentang Mahfud. Ini sudah tentang Indonesia. Jangan wariskan neo orde baru kepada anak cucu kita. Hadang mereka selagi dalam perjalanan. Kalau mereka nanti menang, maka nasib bangsa ke depan akan dipertaruhkan. Membela demokrasi itu adalah kewajiban semua rakyat Indonesia, apapun pilihannya. Karena kalau demokrasi kita hancur, maka yang hancur juga adalah negara Indonesia. Kalau Mahkamah Konstitusi saja bisa diobrak-abrik, apakah tidak mungkin KPU, Bawaslu, Polri, TNI akan diobrak-abrik juga? Bisa jadi. Dan itulah yang ditakutkan akan rusaknya demokrasi kita. Salam perlawanan. Saya angkat secangkir kopi untuk jiwa-jiwa militan yang menolak suara kita dibungkam. Seruput dulu kopinya, kawan. Markiwan, mari kita lawan. Diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu.
Kalau melihat perkembangan koalisi politik, yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi, karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas, karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan